Kita mulai. Oke, kita Ya, mulai aja. Lanjut Om selamat Bios, sore. monggo. Iya, selamat Selamat sore. menikmati rekan-rekan, diambil ilmunya. Gitu ya Om Heri yang. Lanjut Om Oke, Heri yang. oke. Sip, sip. Bentar lagi, tunggu sebentar. Oke, selamat sore teman-teman semuanya dari APDI. Terima kasih sudah bergabung di acara perdana dari foto video kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget. Salah satu filmmaker, yaitu Om Pius. Nah, Om Pius ini juga lulusan dari ISI Yogyakarta ya. Kemudian juga bergabung dengan APDI di Regional Jawa Tengah. Ini karya-karyanya cukup banyak nih. Film panjangnya ada Selibat, waduh. Kemudian film pendeknya ada Wandu. Kemudian ada film dokumenternya Last Survivor. Kemudian film series juga ada Jogja, Kamu dan Rindu. Waduh, ini kayaknya puitis banget nih, Om Pius. Oke, eh kita juga nggak perlu berlama-lama lagi buat teman-teman juga. Ini kurang lebih nanti kita ada waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, jadi dimanfaatkan banget-banget. Kita bisa gali ilmu dari Om Pius ini, baik dari mungkin dari cara pengambilannya, kemudian mungkin tantangan-tantangannya mengambil drone untuk sinema seperti apa, mungkin nanti akan dijelaskan sama Om Pius. Dan acara ini nanti akan dibantu oleh Om Eko dan Om Pion sebagai moderatornya, dan saya sendiri juga mewakili divisi foto video akan memandu jalannya acara ini. Silakan Om Pius. Ya, terima kasih Om Heri Chang selaku ketua ya divisi foto video gitu ya sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing berkaitan dengan drone for filmmaking gitu, ngambil gambar pakai drone khususnya untuk kebutuhan film gitu ya. Terima kasih juga buat Om Bion ya dari APD Pusat juga selaku Humas ya Om ya, betul ya. Terus Om Eko dan Om Samuel dan para om-om APDI seantero Indonesia ya. Ada Om Sugeng dari regional APDI Jateng DIY ini yang sedang sakit nih kayaknya, katanya sakit nih. Gitu. Dari regional-regional yang lainnya, salam kenal, saya Bisrino Pungkiawan. Hari ini saya mungkin sharing-sharing aja dengan om-om sekalian ya. Om sekalian saya kira juga sudah pada ahli ya, suhu-suhu semua ini ya berkaitan dengan pengambilan gambar udara gitu. Nah, mungkin nanti saya akan sedikit sharing apa yang pernah saya lakukan, dan kebetulan memang saya sekarang lagi banyak melakukan riset ya, ongoing riset juga berkaitan dengan estetika visual ya, potensi visual yang berkaitan dengan pengambilan gambar udara yang khususnya untuk film. Jadi ranahnya estetika, bukan ke ranah ke teknis, tapi lebih banyak fokus pada potensi-potensi visual yang bisa dimunculkan dan sesuai kebutuhan dengan produksi film sebenarnya. Baik, mungkin saya bisa share screen. Saya coba dulu, bisa nggak ini? Bentar. Sudah nampak? Om, suara saya Aman, cukup jelas atau aman Om. Lanjut. kecil apa? Aman ya? Ya, Oke, baik. Sedikit tadi sudah sedikit dikenalkan oleh Om Heri Chang sama Om Bion berkaitan dengan saya.
Saya sekarang sebagai dosen di Prodi Film dan Televisi ya, di Yogyakarta gitu. Kebetulan bidang saya ampuh memang khusus di sinematografi atau bidang kamera. Ya, awal kenal mulai bikin-bikin film itu di tahun 2009 gitu. Waktu awal jadi mahasiswa, kemudian sampai lulus di kampus yang sama. Ini beberapa film yang kemudian memang fokusnya saya di sinematografi atau di direktur fotografi, yang kemudian sejak tahun 2019 akhir ya, perkembangan drone FPV itu masuk di ranah sinema gitu. Kemudian bagaimana drone FPV sudah mampu mencoba mengangkat kamera-kamera sinema gitu ya untuk produksi, sehingga jadi pilihan sekarang. Nah, nanti mungkin kita bisa kenalan potensi visualnya seperti apa. Kira ada beberapa film yang sudah saya kerjakan. 2 tahun terakhir selama masa pandemi saya lebih banyak mengerjakan dokumenter daripada fiksi. Kemudian setelah pandemi itu selesai itu baru saja rilis film series yang kebetulan kerjasama sama Badan Otorita Borobudur gitu waktu itu, karena ingin mengangkat kembali potensi wisata, tapi potensi wisata yang tidak cukup terkenal gitu di Jogja atau di wilayah DIY gitu yang dikenal waktu itu. Terus kalau untuk film dokumenter mungkin yang paling panjang yang pernah saya kerjakan ini Last Survivor. Ini film produksinya memakan waktu sampai hampir 10 tahun gitu. Cukup panjang sekali karena proses risetnya juga panjang. Hanya saja memang di film dokumenter ini nggak sama sekali nggak menggunakan drone gitu, karena memang segi topik sedikit sedikit apa ya, sedikit berbahaya berbahaya istilahnya begitu. Nah, oke, baik. Untuk pertama mungkin saya akan menjabarkan dulu sebenarnya di film itu secara struktur. Mungkin nanti teman-teman atau om-om sekalian yang saya yakin juga ada yang sudah familiar dan bekerja di dunia perfilman ya. Kalau di dunia perfilman ini kita khusus untuk drone, kita mungkin akan masuk di departemen kamera ya. Sebenarnya secara hierarki seperti apa di departemen kamera itu, kita itu berkomunikasi dengan siapa saja gitu ya. Di departemen kamera itu dikepalai oleh seorang sinematografer atau kita kenal dengan direktur fotografi biasanya gitu ya. Ini orang yang sangat dekat dengan sutradara, yang fokusnya di ranah visual aja ya. Fokusnya benar-benar membangun bagaimana meyakinkan film ini itu secara visual itu selesai gitu, selesai bisa jadi gitu. Yang kemudian biasanya kita akan ada support seorang kamera person. Kalau memang ini antara ada dan tiada, biasanya kalau memang dibutuhkan baru kita butuh kamera support, kamera person gitu. Kalau enggak ya sinematografer atau director fotografi sendiri yang mengoperasikan gitu. Kalau misal kameranya lebih dari satu baru membutuhkan kamera person. Terus ada kamera operator dari support yang lain ya, biasanya ada Jimmy Jeep misalnya, terus ada kamera yang disupport dengan Steadicam ya, atau Gladcam, atau alat-alat yang lain misalnya Bolt dan seterusnya. Itu pasti pakai operator gitu, tidak DP-nya atau sinematografernya mengoperasikan sendiri, kecuali kalau memang bisa ya gitu. Biasanya kita hire orang lain gitu. Dan juga di sini ada drone operator misalnya, itu juga posisinya ada di sini. Jadi sebagai operator kamera yang intinya proses komunikasinya kita sebagai pilot drone, kalau posisinya sekarang kita berbicara pilot drone, nanti komunikasinya dengan direktur fotografi tentang kebutuhan shotnya mau seperti apa dan seterusnya gitu. Nanti kaitannya, hubungannya antara shot satu dan shot yang lain ini sangat berkaitan, sangat penting. Nanti kita akan bicarakan di belakang tuh bagaimana kemudian shot drone ini harus dibangun gitu. Terus yang ketiga biasanya ada asisten kamera, ada first assistant, second assistant, dan seterusnya. Ada banyak tergantung kebutuhan ya di waktu di lokasi. Nah, tugas dan tanggung jawabnya apa sih seorang asisten kamera? Biasanya ya lebih banyak ke hal teknis ya, berhubungan dengan focusing. Karena kalau di film kita pakai sinema kamera, seringnya sinema lensa maaf, itu seringnya kita pakai fokus manual. Jadi biasanya harus ada fokus pullernya sendiri. Terus orang yang bertanggung jawab pada aspek teknis itu biasanya kita serahkan ke asisten kamera. Artinya jika kita butuh teknis-teknis tertentu, setup kamera tertentu dan seterusnya, biasanya kita meng-hire seorang asisten kamera gitu.
Terus yang ketiga gaffer. Gaffer ini penanggung jawab di bidang lighting. Jadi orang yang nanti fokus pada pencahayaan gitu ya, tata lightingnya seperti apa, dibantu lighting crew. Terus ada grip. Grip ini tim yang biasanya berfokus pada support untuk peletakan kamera, mounting kamera. Biasanya misalnya kita mau mounting kamera di mobil gitu ya, misalnya kita mau letakkan kamera itu di posisi tertentu di mobil gitu, itu biasanya kita kerjasama sama orang grip gitu, gimana pakai sistemnya gitu. Terus nanti electrician biasanya sangat dekat kerjanya dengan gaffer gitu ya, ini urusannya dengan ketersediaan sumber listrik gitu, yang penting tuh. Terus yang terakhir runner. Nah, runner ini urusannya ya namanya runner ya, dia akan ngurusi banyak hal gitu. Biasanya salah satunya nanti hubungan antara ASCAM yang ditanggung jawabi file itu nanti akan lari ke runner, runner nanti akan lari ke DIT. DIT itu apa? Nanti kita akan bahas karena DIT ini juga sangat dekat dengan pilot drone tuh, sangat dekat juga secara setting, secara setup nanti komunikasinya seperti apa. Mungkin itu ranahnya. Kalau di kamera kita mungkin spesifik ngomongin di film production ya, mungkin kalau kita main di produk-produk yang lain bisa jadi berbeda gitu, polanya bisa jadi berbeda gitu. Oke, terus sekarang saya masuk ke supportnya berkaitan dengan drone. Kalau di film mungkin saya mencoba membaginya dengan dua macam gitu. Kalau drone di film ya, kalau drone kita kenakan banyak sekali. Kalau di film, karena saya lebih banyak berbicara tentang bagaimana visual yang mungkin didapatkan ya, bisa didapatkan oleh drone-drone tipe ini gitu. Yang pertama dari sistem kameranya, sistem mounting kameranya gitu. Ada yang fix kamera mounting, yang ini kemudian banyak sekarang bermunculan dari drone-drone FPV, drone-drone tipe FPV gitu ya. Terus ada yang sistemnya pakai gimbal kamera mounting, karena ini nanti dua ini mempengaruhi estetika visual yang bisa kita dapatkan gitu. Dua-duanya ini berbeda, nanti seperti apa yang bisa kita lihat dan tujuannya itu seperti apa gitu, karena karakternya sangat jauh berbeda gitu. Terus yang kedua dari ukuran ya, karena kalau kita lihat drone mulai dari ukuran yang paling kecil yang paling besar gitu ya, itu nanti sesuai kebutuhan, mulai dari bebannya, apakah ini beban dalam arti bagaimana drone ini mampu mengangkat kamera ya. Kalau orientasinya ke kamera, mulai dari yang ukurannya sangat kecil misalnya kamera-kamera pinat ya, kamera-kamera yang cuma sebesar jari itu, sampai ke kamera sinema gitu. Kira-kira drone yang seperti apa yang mampu mengangkat kamera sinema tertentu dan sistemnya seperti apa. Dan terakhir berkaitan dengan propeller, ini berkaitan dengan besaran nantinya, besaran drone-nya gitu. Supaya nanti juga kita tahu bagaimana drone ini bisa bermanuver atau bisa melakukan penerbangan di area-area tertentu, karena ini lebih ke ukuran sebenarnya, ukuran besaran. Semakin besar propellernya nanti semakin besar drone-nya gitu sih sebenarnya, sederhananya seperti itu. Sehingga nanti goals-nya adalah kita tahu kira-kira drone yang tepat ini yang mau kita gunakan untuk ngambil gambar itu drone yang seperti apa, sesuai dengan kebutuhan dari directors-nya. Yang pertama sutradara, yang kemudian director of fotografinya, baru kita yang akan merealisasikan sebagai pilot drone, mana yang cocok, mana yang tepat gitu. Mungkin seperti itu ranahnya gitu. Nah ini contohnya gitu ya. Contohnya secara gambaran kalau di sinema, kenapa kita harus pakai kamera-kamera yang seperti ini, nanti mungkin kita bisa diskusikan gitu ya. Kenapa nggak cukup dengan GoPro 11 misalnya gitu ya, atau kenapa nggak cukup dengan Inspire, atau mungkin nggak cukup dengan Mavic Pro 3 yang baru gitu. Apa sih yang kemudian membedakan gitu, kenapa harus pakai seperti ini. Dan perkembangan teknologi FPV yang kemudian yang sebelah kiri ya, drone fixed mount ini, yang kemudian membuat salah satu experience baru, salah satunya di Netflix. Itu ada satu film namanya judulnya Red Notice. Itu adalah satu film pertama kali yang kemudian menggunakan sistem ini gitu. Padahal kalau kita berbicara FPV sudah banyak, tapi kemudian pertama kali baru digunakan di dunia film gitu ya, film dalam arti
produksi film yang sebenarnya itu ya baru Red Notice itu diproduksi tahun 2021 kalau nggak salah. Terus yang drone 3 axis gimbal ini sudah banyak sebenarnya, sudah banyak sekali. Kalau kita lihat produksi-produksi menggunakan drone yang seperti ini itu sudah banyak sebelumnya gitu ya. Di era yang sebelum era seperti ini sudah ada gitu. Ini versi besarnya ya, versi size besarnya. Terus kalau versinya yang kecil-kecil banyak ya. Kalau dari awal mungkin yang om sekalian yang suka main sama FPV, mulai dari yang paling kecil sudah bisa ngangkat GoPro sampai ngangkat yang seperti ini. Versi freestyle ini semua karakter terbangnya berbeda, karakter visual yang bisa dimunculkan berbeda. Avatar ya, Avatar, terus Mavic Pro 3 sampai ke Inspire ini punya karakteristik yang berbeda-beda yang mungkin bisa didapatkan kalau kita mau ngambil gambar itu kira-kira yang pas yang mana nih yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Kebutuhan filmnya ya. Oke. Selanjutnya mungkin ini sedikit contoh kalau FPV fixed mount gitu ya. Itu karakter visualnya itu bisa seperti apa gitu. Contohnya seperti ini ya. Biasanya seringnya kita ngambil gambar untuk merekam pergerakan ya, following object, chasing dan seterusnya, itu sering banget. Nah, pergerakan yang sangat dinamis itu sering kita lihat gitu ya kalau kita pakai drone-drone FPV gitu. Jenisnya FPV, walaupun kalau mungkin secara kategori tadi saya mengatakan ini drone dengan sistem fixed camera mounting gitu, karena kameranya dengan drone-nya itu nempel, pergerakan kameranya sesuai dengan pergerakan drone-nya, sehingga lebih dinamis, lebih flow gitu ya. Beda dengan nanti yang gimbal. Versi gimbal saya pikir om-om sekalian sudah sangat familiar kalau memang sering main pakai DJI gitu ya. Itu versi gimbalnya, versi yang non cinema kamera ya sama persis sebenarnya, polanya sama persis, nggak berbeda. Tapi saya lebih banyak studi di estetika visualnya gitu, bagaimana drone ini kemudian bisa ditaruh di karakter film yang seperti apa sih mungkin, atau genre film tertentu gitu ya, yang pas gitu, yang cocok gitu. Nggak semuanya terus dikasih FPV nih, oh karena trennya FPV ya kita main FPV semua itu visualnya. Belum tentu visual itu sesuai dengan film yang mungkin bapak ibu om sekalian itu ingin buat gitu. Itu sih sebenarnya sederhananya seperti itu. Oke, kalau untuk gimbal saya pikir bisa saya skip ya, karena memang sudah sangat familiar saya yakin gitu ya dengan gaya-gaya shot yang steady, tenang gitu ya, benar-benar fokus pada point of interest-nya gitu, pergerakannya sangat pelan gitu kalau dibanding FPV ya, walaupun sebenarnya juga ada yang kenceng juga gitu. Oke, terus kelebihan dan kelemahan mungkin nanti saya akan juga contohkan ketika diaplikasikan di film sebenarnya seperti apa. Kalau 3-axis gimbal mungkin lebih fleksibel ke angle-nya gitu, kita bisa memilih berbagai angle karena kameranya bisa kita rubah secara posisi view-nya gitu. Terus pergerakannya menjadi sangat dinamis gitu, kita bisa multi movement ya, misalnya track in, terus tilt down, track out, tilt up dan seterusnya, itu bisa kita lakukan. Terus steady, salah satu hal yang terpenting ketika kita ngambil gambar itu adalah leveling ya, horizon leveling biasanya ini yang dikejar supaya kameranya itu nggak miring, benar-benar bisa horizon leveling, nyaman dilihat gitu ya. Terus kalau dari sisi kelemahannya sih memang seringnya ukurannya cukup besar nantinya. Terus biasanya kita melakukan perekaman gambar dengan 2 operator, jadi nanti ada operator yang ngerakin khusus drone-nya sama ngerakin kameranya gitu ya. Terus berat, besar, terus seringnya memang lebih lambat gitu secara pergerakan daripada kalau kita ngomong drone dengan fixed mount yang karakternya kalau kita kenal drone FPV nih, seperti ini. Nah kalau drone dengan fixed mount biasanya dynamic movement-nya yang dikejar. Jadi bagaimana pola floating-nya ya, seperti terbang itu benar-benar itu yang ditangkap gitu. Estetika itunya gitu, dimana penonton diajak untuk seolah-olah benar-benar ikut terbang nih di sini dengan view-nya gitu.
terus cepat. Nah, oleh karena itu dengan karakter cepat biasanya kita gunakan untuk chasing objek-objek yang juga cepat gitu pergerakannya. Terus single operator drone-nya single, jadi bisa satu orang jalan masih memungkinkan gitu ya. Terus kelemahannya memang angle-nya kemudian tidak cukup mudah untuk dirubah. Angle-nya ya cuma satu, fix angle-nya ke depan aja gitu. Kalau mau mounting ke belakang ya kita harus merubah posisi kameranya jadi mundur ke belakang dan seterusnya. Terus yang ketiga flight time-nya. Nah, memang terkenal cukup cepat ya kalau kita pakai drone seperti ini, itu range kita makan 6 menit produksi syuting satu shot 6 menit 7 menit itu udah lama sekali ya. Jadi kita di bawah itu, di bawah 5 menit 4 menit 3 menit ya per shotnya gitu. Jadi memang ini juga jadi pertimbangan kira-kira seberapa banyak shot yang nanti dibutuhkan untuk diambil gitu biasanya kalau kita berbicara kebutuhan pengambilan gambar untuk film gitu. Oke, terus ada lagi yang juga baru ya, dianggap baru juga enggak baru-baru banget, yang berkaitan dengan perkembangan dari dunia FPV juga gitu ya. Itu adalah drone dengan sistem prop guard gitu, dengan drone yang memiliki pelindung propeller, kita kenalnya namanya Cinewhoop. Nah, jadi rata-rata kita ngomongin Cinewhoop karena karakternya dia pelan ya, tidak seperti drone-drone yang lain, tidak seperti drone racing atau freestyle, itu dia lebih pelan, lebih tidak kenceng banget gitu. Positifnya lebih safety, biasanya kita bisa terbang dekat dengan objek gitu, lebih dekat lagi karena dianggap lebih aman, propellernya tidak mahal. Misalnya kita pengen terbang di dekat mobil mewah atau di area-area fasilitas yang mewah gitu, lebih aman menggunakan drone yang ada prop guard-nya sehingga propeller tidak langsung mengenai objeknya gitu. Lebih smooth. Kelemahannya memang dia lebih lambat ya, terus berat biasanya karena ada tambahan prop guard-nya dan sound-nya. Suaranya lebih bising daripada drone-drone yang non prop guard biasanya. Gitu karena KV-nya biasanya dibuat besar, propellernya kecil supaya lift-nya juga tinggi. Seperti itu. Banyak sekali perkembangannya, mulai dari yang versi latihan ya, versi micin istilahnya kecil, sampai yang versi cinema ada gitu dengan karakteristik yang sama sebenarnya yang dituju gitu. Nah, ini tergantung kebutuhan nanti mau seperti apa. Oke. Terus yang berikutnya berkaitan dengan berat, ada yang hanya mampu ngangkat GoPro dan ada yang mampu ngangkat cinema ya. Ngangkat cinema ini yang kemudian dijadikan sekarang drone yang versi ini Cinelifter namanya gitu. Yang memang mampu ngangkat kamera cinema gitu. Terus satunya ya memang ini reguler yang kita sering jumpai ya, drone seperti ini. Oke. Nah, ini salah satu contoh kalau pakai crop guard kira-kira mungkin shotnya bisa kita bangun seperti ini ya, lebih aman gitu. Walaupun ada banyak orang di sana gitu, kita sebisa mungkin masih meminimalis kalau adanya kemungkinan kalau drone-nya sampai kena ke orang masih cukup aman gitu. Sederhananya ini contoh sederhana yang saya ambil untuk contoh saja. Di sini juga ini salah satu potongan shot dokumenter gitu ya, kalau kita pakai drone dengan pop guard melakukan pengambilan gambar seperti ini jadi cukup nyaman gitu. Kalau kita mau ngambil gambar cukup nyaman gitu. Di dalam ruangan yang tidak terlalu lebar gitu ya, terus dekat dengan orang itu masih cukup nyaman. Ulang. Om, izin tanya Om, kalau yang Ya, video boleh. sekarang ini pakai drone-nya yang mana nih Om modelnya? Kalau ini kebetulan saya pakai drone yang pakai prop guard tapi yang kecil Om, yang pakai yang ini. Yang nomor 3 dari kiri atau nomor 2 dari kanan, pakai namanya si Cinelog. Kebetulan ini masih pakai GoPro, bukan yang pakai Cinelifter yang besar. Nah, kalau besar space-nya juga terlalu besar misalnya.
Siap. Itu GoPro-nya model yang nomor berapa? Om? Yang sudah ada stabilizer-nya ya? Yes, ya. Jadi nanti kalau berbicara stabilizer, sebenarnya kita punya dua cara kalau kita main. Karena kalau pakai drone fixed mount, itu yang salah satu yang paling apa ya, yang paling menyusahkan itu gambarnya itu nggak bisa stabil kalau kita pakai gimbal. Karena getaran dari propellernya, getaran dari motornya itu masuk semua ke kamera gitu. Jadi biasanya kita pakai dua cara. Yang pertama kita pakai kamera yang memang sudah punya stabilizer, misalnya pakai GoPro, kita pakai masukin ke hypersmooth-nya gitu. Walaupun itu sebenarnya lebih jarang digunakan kalau teman-teman yang main GoPro dan FPV, kita lebih sering pakai program kedua. Kalau GoPro sekarang sudah beli yang namanya Real Steady, jadi Real Steady Go itu embed dengan GoPro sekarang, jadi bisa dibeli paketan dengan quick player-nya, itu bisa, dan itu stabilernya luar biasa bagus gitu ya, kita bisa ngatur lagi karena dia ngambil data gironya yang kita ambil, yang kemudian kita stabilis dari data gironya, bukan visualnya, tapi data giro kameranya. Dan ada juga satu program lagi yang namanya GiroFlow. Ini program beta yang paling banyak digunakan oleh teman-teman drone FPV, drone dengan karakter fixed mount gitu. Bahkan GiroFlow ini sudah mampu mendata giro dari kamera-kamera sinema gitu. Jadi ini yang kemudian jadi solusi karena memang salah satu kelemahannya itu tadi drone-nya nggak bisa stabil secara visual. Kita pakai program-program tertentu untuk bisa menstabilkan gambar kita. Gitu. Itu sih yang sering kita lakukan. Siap. Oke. Ini om-om yang lain kalau mau pada bertanya juga boleh ya. Ya, Bisa kita langsung raise hand aja dulu. yeah, Atau udah monggo. dibuka, Om Sam? Belum ya? Sudah. Silakan. Sudah. Silakan bagi yang Silakan. mau Kita bertanya langsung unmute. tanya-tanya Ya. sebelum Ini. lanjut ke yang lain, mungkin nanti takut terlewat. Gambarannya seperti itulah sederhananya gitu ya. Kita belum masuk ke kebutuhan teknis kameranya ya. Nanti kalau di film kemudian memang kita ada syarat-syarat tertentu om-om sekalian gitu. Bagaimana settingnya dan seterusnya gitu ya. Yang pertama berkaitan dengan kira-kira pemilihan drone itu selalu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dulu gitu supaya kita baru menentukan drone apa yang sesuai gitu. Yang pertama kebutuhan shotnya seperti apa gitu. Apa pentingnya shot ini nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya gitu. Kebutuhan shotnya seperti apa. Yang kedua kamera. Kita mau pakai kamera apa. Ini juga penting. Terus tipe pergerakannya gitu. Tipe pergerakannya apa gitu. Karena ini tadi menentukan drone-nya apa yang mau digunakan. Lokasi ini juga penting. Lokasi berkaitan dengan entah itu besaran ruangannya atau mungkin ini karena sekarang drone sudah mampu terbang indoor ya. Kemudian ini juga perlu diperkirakan seberapa besar gap yang harus dilewati dan seterusnya gitu. Terus jaraknya mau seberapa jauh gitu antara entah itu pilot dengan UAV-nya atau mungkin jarak yang akan ditempuh drone-nya ini seberapa jauh gitu. Ini juga jadi pertimbangan banyak gitu dengan kemampuan teknis drone-nya. Terus keamanan berkaitan tadi terbang dengan wilayah-wilayah yang mungkin dekat dengan keramaian dan seterusnya gitu ya, dengan benda-benda yang bernilai tinggi gitu, itu seperti apa memastikan itu. Terus yang terakhir nih setting hubungannya sama di IT. Nah ini mungkin nanti ada om-om kalian yang punya pengalaman yang menarik di sini karena nanti berkaitan dengan setting khusus gitu ya. Kalau mau main film ya gini settingnya gitu, nggak boleh yang lain gitu. Kecuali kalau memang kita mau ngambil video aja gitu, dokumentasi dan sebagainya. Kalau memang film, ini spesifik banget nih kebutuhannya gitu. Nah, seperti ini. Yang pertama, yang paling penting kalau kita mau main film memang shortlist. Shortlist ini bukan kita sebagai pilot drone yang buat. Shortlist ini sudah dibuat oleh director yang kita kenal dengan director shot, yang kemudian nanti akan diturunkan ke director of photography atau sinematografernya, yang kemudian turun ke kita sebagai pilot drone, kira-kira shotnya yang seperti apa yang dibutuhkan secara spesifik sekali biasanya. Karena
di dalam film kami itu selalu menjaga yang namanya kontinuitas atau kesinambungan, hubungan antara shot satu dan shot yang lainnya. Jadi tidak mungkin shot ini kemudian berdiri sendiri. Kita nggak ngambil shot drone itu ya shot drone itu saja, tapi bagaimana shot drone ini akan berelasi dengan shot sebelumnya dan shot setelahnya. Apakah shot itu merupakan shot pembuka, shot establishing, atau shot inti, atau shot ending gitu ya. Itu semua sudah terencana di depan dari director shot atau shot yang kemudian diformulasikan selanjutnya oleh director of photography gitu. Karena motivasi shot itu menjadi sangat penting untuk produksi film. Shot ini fungsinya apa itu selalu jadi pertanyaan pertama. Ketika kita mau ngambil gambar ini fungsinya untuk apa? Di cerita, di storytelling kita. Itu apa gitu. Itu jadi pertimbangan yang penting. Oh, shot ini nanti saya butuhkan untuk establishing secara geografis, yang artinya establishing ruang. Jadi saya butuh shot yang bisa memunculkan informasi itu. Oh, salah satu pilihannya oke, berarti bisa pakai drone. Nah, drone-nya seperti apa gitu. Oh, drone-nya misalnya kalau pakai FPV gimana? Oh, enggak sesuai nih. Karena memang kita informasinya adalah informasi ruang, yang artinya kita ngambil gambar secara steady, tenang, dengan point of interest-nya adalah geografisnya gitu. Itu yang tepat. Kalau FPV kemudian menjadi pilihan yang kurang tepat ternyata untuk kita jadikan equipment untuk pengambilan gambar ini gitu. Terus dari shortlist ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari angle. Angle-nya ini kita mau ambil seperti apa? Apakah high angle, low angle, level angle gitu ya. Ini kemudian menjadi pertimbangan. Terus atau angle plus angle ya. Angle plus angle itu kombinasi antara penentuan satu sudut angle dan angle yang lain. Terus type of shot-nya. Mau establishing shot tadi sesuai dengan motivasi atau karakter visual storytelling yang ingin didapatkan, apakah ini antara informasi atau membangun dramatik gitu. Nanti ada juga kalau nonton beberapa perkembangan drone terakhir, salah satunya Michael Bay itu sutradara yang Transformer, itu bikin film ambulans, itu hampir sekitar 8 enggak sampai 80%, sekitar 50-60%, hampir separuh dari film itu shotnya pakai drone gitu. Itu keren sekali gitu. Tapi nah, ini kebetulan memang sedang saya riset gitu. Film ini, film ambulans karyanya Michael Bay ini, itu secara review itu tidak sejalan nih dengan perkembangan teknologinya gitu. Dianggap bahkan banyak review yang mengatakan ini the worst camera work nih, kamera work terburuknya Michael Bay ini di film ini nih. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada banyak kemungkinan yang ditangkap experience-nya penonton, karena sekali lagi penonton yang kemudian dijadikan titik tolak utamanya ketika kita menentukan sebuah shot gitu. Mungkin nggak cocok nih, belum siap nih dengan karakter visualnya seperti ini gitu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pergerakan, movement, berkaitan dengan ada yang kita berbicara apakah ini dynamic movementnya, sangat dinamis gitu ya, PO respon visualnya, respon point of interestnya, respon subjeknya, atau mungkin following pergerakan objek tertentu. Biasanya kalau kita main komersil, main iklan gitu ya, kita sering following objeknya gitu, iklan mobil dan seterusnya itu. Lensa berkaitan juga dengan field of view-nya, kita mau pakai wide, normal, atau tele. Ini sesuai dengan kebutuhan shotnya. Kalau kita mau membangun dramatik yang tinggi, kita bisa pakai ini, lensa tele, masukin ke drone dengan kecepatan visualnya gitu ya, dengan estetika visualnya yang bisa muncul itu berbeda nih gitu ya, bisa dimainkan di sana. Itu pentingnya shortlist. Yang ini kemudian nanti akan kembali ke tadi, pemilihan drone-nya mau seperti apa yang sesuai. Mungkin sambil jalan, Om boleh kalau mau ada yang ditanyakan ya, berkaitan dengan adanya shortlist, adanya setup gitu ya, supaya nanti bisa jadi lebih jelas. Benar, tadi udah banyak nih kayaknya materinya. Nggak tahu nih pada bingung atau enggak. Soalnya kan kalau
Tapi menarik nih Om. Kan kalau teman-teman di sini yang pada suka ngedrone kayak saya juga pernah misalnya dikontak terus bisa bantuin nggak? Kita ada lagi bikin film Indonesia buat kalau saya di Bandung kan ya. Ya, Di area Jawa Barat kita butuh ini gitu. Terus tapi nggak ada keterangan jelas tadi kayak shortlistnya apa yang mau diambil. Ternyata di dunia profesional pun nggak semua orang melakukannya secara ideal kayak gini nggak? Atau gimana tuh? Atau emang nggak dijelasin ya belum gitu karena belum ini. Kalau Om biasanya kalau kalau ada yang ngontak nih bukan bukan di tim film ya, misalnya ada yang ngontak dari luar, misalnya udah ada nih tim filmnya misalnya orang Semarang atau dari Jakarta terus butuh footage aja katanya gitu. Nah itu biasanya kayak apa sih Om? ya, Terus itu terus baik. baiknya kita sebagai pilot drone juga nanyain apa aja selain fee tentunya ya. Iya, lebih penting itu. Ya, mungkin kalau yang pertama, kalau saya sih paling penting itu shortlistnya, Om. Kalau saya selalu minta shortlist. Kalau nggak ada shortlist, saya nggak bisa jalan. Biasanya yang pertama ini, karena ini nanti kalau mungkin teman-teman yang paham gitu pasti tahu ya, kira-kira ini drone-nya mau direlasikan dengan film yang seperti apa, sehingga nantinya match nih dengan visual yang saya dapatkan, yang saya ambil dan kebutuhan drone-nya gitu. Kalau berbicara film, bahkan film secara spesifik ya, bahkan mereka kalau untuk establishing, ini type of shot establishing, ini bahkan hanya still shot saja itu mungkin gitu, hanya still shot wide lokasi tertentu dengan identitas landmark atau point of interest tertentu gitu, udah cukup gitu. Ada juga kadang butuh pergerakan yang cuman maju aja ke depan gitu dan seterusnya, nggak sampai ke wah ini bagus nih kira-kira saya bikin shot yang lebih kompleks gitu, kadang malah nggak kepake gitu karena kebutuhan shotnya mungkin hanya 5-10 detik tuh, biasanya sih 5 detik sih maksimal gitu, 5 detik itu pendek sekali kalau kita berbicara shot establishing, hanya menginformasikan ruang dan waktu lokasi filmnya aja gitu. Kalau nggak ada shortlistnya saya biasanya wah nggak jalan nih gitu, bingung juga mau ngambilnya gimana apa gitu pasti bingung. Kalau yang profesional saya pikir seringnya pasti ada shortlistnya, kalau enggak minta aja, kalau enggak Om ada ya Pius, monggo ya Om Om. Pius, menimpalin buat itu type of shotnya. Biasa kalau kita syuting itu kan ada apa medium close up seperti itu kan, Betul. close up gitu kan, big close up seperti itu. Nah ini kan banyak kan kalau kita syuting dengan aerial gitu, apakah ada type nama khusus untuk syuting dengan drone selain establish long shot ataupun close up gitu? Oh. Ya, kalau dari sisi kebutuhan biasanya banyak Om, ini tergantung director atau DP-nya itu menyebutkannya seperti apa, tapi yang paling umum biasanya kita kenal, saya butuh establishing nih buat shot Jogja misalnya, sederhana itu. Biasanya itu berarti kita asumsinya apa yang harus saya ambil adalah secara geografis, jadi informasi-informasi ruang dan waktu secara geografis. Biasanya angle-nya pasti wide gitu untuk memperlihatkan itu. Kalau enggak hanya dua biasanya, saya mau wide shot atau tight shot. Tight shot itu lebih fokus kepada objek tertentu, misalnya kalau kita berbicara Jogja, nanti ambil wide-nya suasana Jogja, terus tight shot ke apa, ke Tugu Jogjanya, secara spesifik seperti itu. Treatmentnya bisa macam-macam tergantung kebutuhan. Ada yang istilahnya hanya wide dan tight, ada yang istilahnya establishing shot saja, terus ambil long shot gitu. Ada istilahnya following, macam-macam show. Kadang ini yang butuh dikomunikasikan kebutuhannya. Sebenarnya itu seperti apa DP-nya atau directornya gitu. Ini cukup banyak ya Om Pius ya? Atau tadi kan ada establish, long shot, tight shot, following gitu, atau masih banyak lagi ya? Masih ya? Masih. Oke. Siap. Lanjut Om. Om Pius, nanya Om Pius, Bion Om Ya, Pius. Om Bion. Jadi saya itu pernah beberapa kali dibeli ya footage ya itu untuk serial juga di salah satu platform serial. Jadi kalau saya rasa di Indonesia sekarang ini kebutuhan drone itu kok sementara masih di ini ya, masih untuk transisi mereka ya. Ya, establishing biasanya. Betul. Betul. Jadi beberapa shoot saya memang
dibeli mereka untuk transisi itu, Om. Jadi apa karena ini, Om ya, kebisingan drone jadi untuk pengambilan jarak dekat dengan mereka berdialog menjadi susah kali ya? Apakah begitu? Gimana, Om Yus? Ya mungkin kalau saya pribadi lebih ke potensi visual yang bisa didapatkan drone ya, secara karakter shot itu ya memang bisanya seperti ini gitu, establishing gitu, eksplorasi ruang dari ruang udara, misalnya eksplorasi tempat dengan pengambilan dari udara gitu, kecenderungannya seperti itu. Nah makanya kemarin juga Michael Bay menyebutkan di film Ambulancia, dia ngomong drone itu selalu hal yang paling membosankan kalau mau diambil gitu gambarnya, sehingga pilihannya kalau memang establishing ya kita cari visual yang sudah ada aja kalau mau kaitannya establishing ya, nggak spesifik ke shot tertentu. Terus kalau kita berbicara drone untuk pengambilan gambar yang lebih dekat, tight shot gitu ya, dekat, kalau kita pakai kamera sinema pasti drone-nya besar sekali, bising. Terus dari segi safety, keamanan juga nggak oke nih, sehingga mereka bahkan punya banyak alat yang mungkin bisa sesuai, misalnya kombinasi antara Jimmy Jeep dengan Steadicam, Glidecam. Orang yang ditaruh di Jimmy Jeep diturunkan terus glide-nya jalan, itu lebih safety daripada drone yang harus dari wide terus kemudian turun gitu. Apalagi kalau adegannya dialog, itu sudah tidak mungkin untuk direkam dialognya gitu, pasti build gitu. Jadi memang karakternya drone itu sehingga terbatas sekali. Oleh karena itu Michael Bay tertantang sekali ketika ada drone jenis FPV itu gitu. Tertantang sekali untuk eksplorasi kira-kira seperti apa gitu. Sehingga kalau dilihat filmnya itu penuh dengan eksperimen gitu shot-shotnya. Kenapa jadi reviewnya ada yang merasa nggak pas nih, nggak tepat nih, camera worknya nggak terlalu oke, karena memang dalam tanda kutip seolah jadi sangat dipaksakan harus ngambilnya seperti itu. Itu sih Om Dion mungkin. Baik, mungkin lanjut dulu aja kali ya, Ya, kalau belum ada yang bertanya lebih lanjut nih. oke. Silakan Om Pius. Ya, selanjutnya perihal setting nih. Nanti mungkin Om Bion juga bisa cerita nih perihal setting yang bisa digunakan tuh. Om Bion biasanya settingnya seperti apa. Nah, kalau di film yang memang produksinya itu barengan, yang artinya memang drone itu di-hire untuk produksi saat itu juga. Bukan yang kita footage ya, bukan kita ngambil footage, tapi memang produksi saat itu juga. Kita pertimbangannya banyak sekali untuk setting. Yang pertama berkaitan dengan kamera. Kamera yang mau dipakai apa? Kalau kita kameranya pakai kamera sinema, nah kamera sinema ini sesuai nggak dengan ground kameranya, kamera daratnya istilahnya, itu sesuai nggak? Kalau sudah sesuai, nggak ada masalah, nggak ada masalah sih. Kalau nggak sesuai, ini yang kemudian memunculkan masalah biasanya. Bagaimana kita sinkronis data dari kamera kita ke kamera groundnya? Karena sekali lagi gambar kita nggak berdiri sendiri. Gambar kita nanti akan dihubungkan dengan gambar-gambar yang lainnya. Jadi kaitannya dengan pemilihan kamera ini penting. Satu. Nah, setting ini nanti akan banyak dikomunikasikan dengan DP dan DIT. Ini urusannya dengan teknis, post processingnya, dengan processing data digitalnya, data dari pengambilan gambar kita. Gitu. Sehingga bisa sinkron. DIT-nya, editornya tahu ini gambar bisa saya apakan, atau gambar ini saya akan olah seperti apa. Itu tergantung dari file dari kameranya ini apa, gitu. Sehingga treatmentnya akan berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah frame per second atau FPS. Nah ini penting sekali karena penentuan ini akan merembet kemana-mana biasanya. Ketika kita menentukan FPS, nanti ini akan berpengaruh pada setting-setting di bawahnya. Kalau untuk berbicara film look atau produksi film gitu ya, seringnya kita memang sering menggunakan di 24 gitu. Bahkan pasti pakainya di 24 fps gitu. Kecuali kalau shootnya memang difungsikan untuk slow motion, yang artinya kita pengambilannya high speed. Itu biasanya di angka kelipatan 24 supaya tidak ada missing frame ketika post processing. Kalau kita ngambil video, orientasinya ke video, misalnya sosial media dan seterusnya, series, web series dan seterusnya, mungkin ada yang bisa pakai 24 atau bisa pakai ke 30.
Atau kalau format previewnya sekarang secara internasional standarnya 29,97 fps-nya. Kalau kita berbicara sistem playback-nya YouTube, sistem playback-nya secara umum gitu ya, setahu saya di 29,97 umumnya. Kalau 25 ini jarang sekali dipakai karena ini orientasinya biasanya dengan teknologi elektrik yang ada di negara tersebut ya, antara 50 Hz, 60 Hz. Kalau dulu kita kenalnya NTSC sama PAL gitu, akhirnya FPS-nya mainnya di sini karena nanti sinkron dengan shutternya, sehingga nanti bisa nggak flicker gitu. Tapi kalau sekarang sih, kalau selama syutingnya outdoor gitu ya, nggak pakai lampu-lampu umum jalanan gitu atau lampu-lampu yang non LED yang masih lama, range-nya sudah kalau nggak 24 ke 30 langsung gitu range-nya yang mau bikin footage. Atau high speed. Kalau high speed itu kelipatannya mau ke 48, mau ke 60, mau ke 120 dan seterusnya. Yang intinya footage kita nanti punya fleksibilitas untuk pengaturan kecepatan, cepat lambatnya gambar kita. Tuh. Nah, kalau ini sudah ditentukan, nah ini kalau sudah fix final ditentukan, kalau ground kamera umumnya pasti sudah larinya ke 24. Larinya umumnya, kalau memang nggak mau lari ke high speed. Kalau mau ke high speed baru lari ke high speed, tapi umumnya pasti ke larinya ke 24. Kalau untuk film ya, untuk produksi film. Kalau untuk produksi video, monggo terserah kebutuhannya mau seperti apa. Terus yang kedua shutter. Kalau di dunia film kita kenal ada dua macam shutter, ada shutter angle sama shutter speed. Nah, shutter angle ini biasanya di kamera-kamera sinema kita satuannya derajat. Jadi ukurannya derajat 180 derajat, 160 derajat dan seterusnya. Nah, seringnya kalau kita pakai efeknya 24, larinya ke 160, 120, 160, 180 derajat gitu ya. Ini sama dengan secara kalkulasi hampir mirip ke 1/48 atau 2 kali fps. Biasanya kalau kita pakai shutter speed ini sesuai. Kalau kita pakai 24 ya minimal 1/48 nih yang kita pakai gitu. 5 dan seterusnya. Dan ini om sekalian ini fix. Yang artinya kalau kita pakai ground kamera, ketika kita sudah menentukan film ini akan diproduksi pakai 24 1/48 ya sudah sampai selesai ya itu terus. Kita nggak akan melakukan proses shutternya kita ganti nih keterangan, nggak mungkin. Karena itu akan merubah look dan mood dari filmnya gitu. Efek yang kita kejar sebenarnya motion blur-nya, efek motion blur-nya yang bisa diterima normal oleh mata manusia secara umum gitu. Ini kalkulasi matematisnya seperti itulah kasarannya gitu ya. Ya udah kita pakai gitu. Ini seperti itu. Sehingga ini sudah fix. Kalau kita tentukan 24 ya 1/48 sudah fix. Yang kita mainin di mana? Yang kita main ada di diafragmanya. Diafragmanya yang kita mainin. Kalau terang gelap itu yang kita mainin cuma diafragma. Tapi kalau diafragmanya juga di lock berkaitan dengan kontinuitas tertentu. Misalnya kita pakai shot film ini di adegan ini 5,6. Sudah kita pakai 5,6 terus. 5,6 24 1/48. Terus gimana kalau cahayanya berubah gitu? Gimana kalau terlalu terang dan seterusnya? Padahal kita udah lock nih setupnya seperti ini. Karena sekali lagi dalam film kita sangat menjaga kontinuitas. Gitu, hubungan antara shot satu dan shot yang lainnya. Itulah fungsinya aksesoris ND filter. Sehingga kita selalu bawa ND itu banyak sekali. Termasuk di drone itu penting sekali adanya ND. Karena kita harus dapat motion blur-nya itu. Kecuali kalau kita baru mau main high speed. Misalnya kita mau ngerekam pergerakan surfing gitu. Kemarin saya barusan riset karena di akhir bulan depan kita mau syuting dokumenter gitu ya. Ini dokumenter di Pacitan gitu. Itu adegannya banyak surfingnya, kita mau dapat high speednya, baru kita pakai yang high speed tinggi, yang kelihatan tertentu. Oke. Om Pius boleh dipotong dulu nggak? Ada yang nanya. Iya. Silakan, nggak apa-apa. Silakan. Om. Halo. Monggo, silakan Om Adi. Oh ya, selamat sore Om. Selamat sore Om. Ya, ini saya mau tanya. Saya kan sering ngambil footage tuh Om. Emang kadang orang-orang yang film atau TV itu minta, oh Mas ini ada yang footage-nya harus 24 itu ya, rata-rata ya Om? Ya,
yang minta spesifik kalau buat film biasanya mintanya ke 24 atau kelipatannya Om. Jadi supaya ketika diproses itu pas frame rate-nya. Oh, ya itu mungkin kok mereka mesti kadang nolak kalau tak di file yang udah 4K atau HD gitu kan. Nah, ini solusinya gimana Om? Apa aku convert aja gitu kan? Iya, ini sebenarnya masalah yang banyak terjadi Om, memang, dan ini masih debatable. Ada yang mau nerima, ada yang mau enggak, walaupun itu di-convert. Ya, Karena kalau kalau di-convert biasanya pasti masih ada masalah. Karena taruhlah 30 ke 24 gitu, taruhlah ya konversinya. Ada 6 frame yang hilang dalam 1 detik. Nah itu juga kita nggak tahu proses convertingnya mau seperti apa. Apakah melebur 6 frame itu tadi akhirnya jitter gambarnya, atau dihilangkan. Kalau hilang lebih jitter lagi karena ada data yang hilang kemudian secara frame per second-nya. Sehingga memang jarang yang kemudian tetap menerima walaupun sudah diturunkan ke 24 fps, dan banyak yang tidak menyarankan sebenarnya kalau kita nurunin fps. Itu sih Om. Ya itu, kadang masalah sering. Kalau udah tempatnya bagus, sayang juga Om, saya ambil footage itu yang ya mungkin pakai yang itu kan, pakai frame per second 24 gitu kan. Kalau pakai 4K kan jadi kita enak kan lihat di rumah, kan pakai TV juga enak kan. Nah, bingungnya itu kadang orang TV kadang minta footage-nya itu. Nah, Mas ini nggak ada yang 24 kah? Aduh, ya apa? Di convert juga jelek ya. Iya Om. Ya mungkin kalau amannya ya ngerekam 2 kali. Ya itu, repotnya itu. PR ya. Tambah baterai dong. Baterai, iya. Repot sekali memang. Kalau untuk komersil iklan sih masih nggak masalah karena mereka larinya ya ke. Kemarin kebetulan tuh TV sih, kayak mau buat footage-nya apa ya, iklan lah, atau aku kan pas itu Indonesian Idol sih minta footage itu nggak salah. File saya itu rata-rata ya emang tak buat 4K atau enggak yang Full HD. Oh maaf Om, mungkin ini resolusi atau FPS Om? Nah, mungkin sedikit berbeda. Frame per second-nya atau resolusinya? 2K? Ini kayaknya agak. Iya itu kayak frame resolusi atau mungkin resolusi mungkin yang dimaksud Om. Mungkin agak repot juga Om, kan kalau misalnya kita ya nerbangin drone, kemahiran nerbangin aja, tapi pengetahuan tentang tadi penggunaan shutter speed atau apa itu pakai auto aja, terus nggak tahu hasilnya cocok atau enggak, kan itu mungkin rata-rata auto Om. Rata-rata auto ya. Dan saya pakai FPV kadang itu mau setting, wah ini mau setting momen hilang ya gimana? Iya, serba salah memang Om kadang. Ya kalau mungkin dari sini nanti udah mulai nyiapin supaya footage-nya lebih. Ya makanya aku banyak yang rata-rata kok nggak mau tak kasih file gini. Oh berarti yang harus setting dulu memang. Tapi kadang kalau tak kasih ya itu kalau di setting sama kamera drone mah mungkin kan saya kadang butuh file untuk 4K-nya yang bagus lah untuk ditampilin di kayak apa di media TV aja sih. Iya. Kalau resolusi 4K gitu pakai FPS-nya buat film bisa ya berarti Om Pius ya? Tetap bisa. Mungkin nanti boleh dijelasin dikit sama kita supaya tadi kayak Om Adi nih pengen tetap 4K tapi kita pakai FPS-nya yang cocok nih buat film gitu kan. Oke. Nah, yang praktis aja mungkin. Kalau di convert jangan di convert ya, mending ya. Kalau di convert itu nggak bagus juga ya. Iya, tapi kalau perkiraan resolusi ada caranya Om, cara convertnya, mulai dari penentuan programnya sama bitrate-nya. Kami biasanya berfokus pada kualitas bitrate-nya Om. Kalau konversinya itu high quality, biasanya bitrate-nya tinggi, sehingga antara yang direkam sama hasil convertnya walaupun turun resolusinya masih bagus. Itu masalah yang kita sering pakai, yang sering terjadi ya, itu ketika kita pakai kamera drone FPV, Mavic misalnya, Mavic atau GoPro gitu, terus kita sambungin dengan kamera sinema yang di bawah, itu stres sekali. Iya. Itu bisa bikin pusing. Iya benar Om. Karena bit depth-nya berbeda, resolusinya
nggak jelas gitu ya, kualitas sensornya nggak bagus, nggak sama bagusnya, pasti kelihatan, gapnya itu kelihatan. Itu yang bikin stres. Makanya kenapa Netflix punya kualifikasi tersendiri drone dengan kamera sinema yang boleh Nah, itu digunakan. makanya kayaknya sih harus settingan dulu kayaknya ya. Iya. Sebelum terbang. Siapa Om? Mungkin nanti Terima kasih Om. boleh, tapi bisa nggak sih Om Bius kalau kita pakai kamera DJI aja nih, misalnya nggak diganti gitu ya, dimaksimalin supaya bisa lebih mudah disinkronin dengan kamera ground gitu. Bisa Om, bisa sebenarnya, tapi ya semaksimalnya drone kita gitu. Maksudnya ya intinya kita membuat setting ini itu membuat kamera drone kita yang rekam yang paling maksimal yang bisa dilakukan oleh drone tersebut gitu. Tapi sementara ini kalau kita berbicara drone system, sinema kamera pasti akan sangat susah nyamain. Taruhlah kita main pakai kamera RED dengan Mavic Pro 3. Kalau Mavic Pro 3 saya belum coba, Mavic Pro 2 kemarin yang saya coba itu head hancur, nggak bisa bersanding gitu, karena memang gapnya jauh sekali, sangat jauh gitu, bit depth-nya itu sangat jauh sekali. Yang satu udah sampai ke di atas 10 bit, yang satunya masih 8 bit gitu ya. Itu udah ketara. Ukuran sensornya juga yang kualitasnya juga nggak terlalu bagus, yang susah. Sehingga ya paling enggak kita settingnya itu paling maksimal dari setting yang bisa dilakukan drone tersebut gitu. Misalnya dari sisi resolusi ya kita gunakan yang paling tinggi gitu misalnya. Kalau kita mau downgrade misalnya kita pakai resolusi ground-nya itu di HD misalnya, nanti kita syutingnya 4K di kamera drone-nya. Ngeditnya pun raw material 4K-nya, bukan yang dikonversi ke HD gitu. Supaya kerapatan pixelnya masih kita bisa dapat nih. Itu. Terus profilnya, kalau bisa kameranya memang sudah punya sistem-sistem misalnya lock dan seterusnya. Walaupun saya sangat jarang menggunakan lock, saya lebih prefer memang kameranya RAW. Kalau nggak RAW ya nggak perlu pakai lock, karena kalau lock biasanya kita dibatasi pada ISO tertentu, yang ISO itu tinggi, yang akhirnya nanti mempengaruhi dampak setting saya yang ada di sini nih. 24/48 ini cukup open gitu. Nanti butuh ND-nya sampai 64 nih. ND-nya tebel banget tuh untuk dapat settingnya seperti ini ketika saya main lock gitu. Kalau memang hanya fiturnya lock, kalau enggak ya kita mainnya di formatnya RAW ini. Kalau bisa RAW. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak. Tapi kalau sementara ini di drone umum mainnya masih di lock, belum mampu di RAW sih setahu saya. Mungkin kalau yang terbaru mungkin sudah ada RAW. Apa sih bedanya RAW dengan lock gitu? Ini sangat jauh berbeda. Lock itu bukan RAW, RAW itu bukan lock. Ini yang mungkin sering juga salah persepsi ya, antara lock dan RAW itu sama. Kalau lock itu sebenarnya sudah terproses Mas Ian, hanya bedanya dia bermain di nilai gamanya tahu saya ya, sehingga dia bisa merekam gap antara highlight dan shadow itu lebih banyak gitu, nilainya di situ. Sedangkan RAW itu dia unprocess, dia tidak akan diproses dalam kameranya, sehingga ini datanya benar-benar sangat mentah. Sehingga kalau di fotografi itu sama kalau kita pakai foto RAW, kita masih mampu merubah beberapa setting-setting penting, salah satunya white balance gitu. Nah di RAW-nya sinema juga sama seperti itu. Kenapa kok penting sekali nih? Kenapa ada kamera sinema yang harus ngangkat tuh ke drone untuk yang rekam? Yang dikejar intinya juga RAW image-nya gitu. Atau nanti bisa lari ke ProRes ya, ProRes dengan sistem kompresi kalau bisa 444 keren sekali. Tapi ini biasanya filenya besar sekali, berat sekali. Umumnya bisa pakai kalau bisa 422 juga udah bagus. Atau kalau yang paling rendah mungkin di 420 ya. Ini rendah sekali bedanya, kalau bisa unprocess, uncompress ya ke 44 RAW.
dan seterusnya. Ini format yang bisa kita peroleh. Kalau memang tidak bisa, ya semaksimalnya aja. Kalau memang ada ProRes di 422, 420 atau bahkan 444 ya, monggo. Maksimalkan bitnya. Kalau sekarang sih standarnya udah 10 bit ke atas ya, kamera-kamera ya. Itu udah cukup mumpuni ya, cukup bagus. Ground bahkan kamera foto juga udah banyak yang 10 bit. Walaupun Sony di beberapa kamera yang versi ya nggak cukup lama ya, baru-baru masih memproduksi juga yang seri 8 bit gitu. Sedangkan kamera sinema larinya sekarang sudah ke 12 16 bit dan seterusnya, kayaknya besar-besar sekali. Om Bios, izin Om Bios. Om Bion. Om Bios, ini saya langsung ambil drone nih. Jadi coding format yang biasa dipakai di film tuh apa Om? Jadi kan ada H264 sama H265 ya. Ya, Kebetulan saya memang kalau saya ngambil biasanya di 4K sama di apa namanya? Delog. Oke. Cuman memang itunya gede banget ya filenya. Ya kelihatan kebutuhannya lah. Cuman kalau cuman pullback aja kita pakai 1080 lah sama 48 fps udah oke lah. Nah, untuk coding format Om, untuk di film itu biasanya pakai apa Om? Itu tergantung kameranya. Jadi gini Om, kenapa kemudian semua setting itu harus dikomunikasikan dengan DP dan DIT? Karena ini nanti yang menentukan bahasanya. Jadi kalau kameranya misalnya kita pakai kamera RED, kita pakai RAW-nya ya namanya RED code. Itu ada format sendiri, format yang memang bahasanya kamera RED. Nanti post processingnya diurusi sama orang DIT sama editornya tahu, oh kameranya RED, tahu. ARRI ya ARRI RAW gitu. Terus kalau Blackmagic, saya lupa DNG kalau nggak salah ya, sudah pakai DNG ya, saya lupa. Formatnya seperti itu. Kalau video, format kami kemudian sering mengenal istilah itu format video yang MP4, MOV, XAVC HD, AVC HD dan seterusnya ya kita cari yang resolusinya tertinggi Om, XAVC HD. Kalau kompresi H264, H265, karena yang terbaru H265 kita pakai H265 kemudian. Jadi intinya kita ambil yang paling tinggi gitu supaya resolusi gambarnya yang paling lengkap, yang paling aman, sementah mungkin sebenarnya, sebisa mungkin sementah mungkin, selengkap mungkin. Kalau ngomong D-Log sebenarnya saya punya pengalaman buruk dengan Mavic Pro 2. D-Log-nya itu di kameranya distort. Nah ini yang nggak apa namanya, nggak disukai di beberapa setting kamera tertentu adalah distort effect-nya. Ya biasanya akhirnya distort effect itu harus di post processing lagi, prosesnya jadi double 2, ngehilangkan distortnya lensanya karena kan cenderungnya wide. Jadi kalau cenderung kelihat ke objek, terus misalnya kita ngerekam top angle dari lapangan bola atau lapangan basket lah yang lebih kecil, garisnya jadi kelihatan melengkung-melengkung. Nah itu nggak acceptable buat film gitu. Artinya prosesnya harus dirubah lagi. Jadi hati-hati dengan distort kalau pakai D-Log waktu itu. Itu salah satu kelemahannya sih. Mungkin ada yang punya pengalaman yang lain. Ya semoga enggak. Ini harus dites sih Om. Coba ngerekam sesuatu pakai itu kira-kira berdampak enggak di gambarnya. Kalau D-Log tuh ngaruh ke distort ya, dia distort lensa aja. Iya, itu yang kemudian aneh waktu itu di Mavic Pro 2 kasusnya hanya ini yang saya tahu. Kemarin Mavic Pro 2 itu kasih ke lognya kok gambarnya distort, melengkung gitu. Wah ini kacau, harus di processing lagi. Saya belum coba yang Mavic Pro 3. Mungkin Om Bion nanti bisa di riset, diuji itu. Oh siap. Ini sebelum Satu lagi Om Bion ada. Oh masih ada pertanyaan dulu, silakan Om Bion. Om Bius, ada satu lagi tanya. Ini kan tadi setting drone untuk film ya. Pertanyaan satu nih, film ini yang dimaksud sama Om Bius ini sekelas Netflix gitu ya? Film pada umumnya film ini ya. Film yang diproduksi memang untuk film yang ditayangkan di bioskop, di Netflix, di OTT apapun, sudah punya standar setting yang seperti ini. Kalau contohnya di bawahnya itu contohnya buat televisi aja nggak perlu setinggi ini kan kira-kira? Oh enggak. Kalau untuk televisi nanti bahkan ada setup mungkin tertentu sesuai kebutuhannya. Kalau televisi digital hampir sama sih, tapi nggak sampai ke ini, nggak sampai ke
berapa FPS-nya, bagaimana motion blur-nya berkaitan dengan shutter, ini nggak sampai main ke situ. Ya, karena contohnya frame per second ini kalau 24, 48 ini shutter di contohnya kamera darat Sony, Nikon dan semuanya kan nggak ada 148 ya, Om, ya kan? Iya, betul, betul. Nah, itu mungkin Kita kamera larinya- kayak Redcam gitu ada kali ya? Ya, ada. Nanti kalau pakai kamera sinema kita larinya ke shutter angle Om biasanya. Kita Oh, pilihnya opsinya ke shutter angle. Contohnya derajat. Jadi jarang pakai shutter speed. Oke. Bedanya di situ. Jadi kira-kira dari setting drone film ini bisa diturun-turunkan ke, ya ini adalah kayak RAW-nya gitu ya Om ya? Ya, Bisa iya, diturunkan betul. ke televisi ataupun di produksi YouTube dan sebagainya. Betul. Ini adalah paling yang besarnya gitu kira-kira ya? Ya, kira-kira paling besarnya seperti ini. Oke, lanjut Om. Om, nih kalau dari pilot-pilot drone mungkin yang paling ditunggu nih ceritanya Om Pius tentang angle-angle nih dan pemilihan drone-nya nih. Baik. Oke, untuk setting sudah ya. Sudah ya. Ini biasanya ini memang kadang bikin kaget, ternyata settingnya ada rule-nya gitu. Ya Om, justru sebetulnya bikin kaget Om, dalam arti gini Om, maksud saya kalau kita di direct sama pengarahnya ya, kita kan sudah Ya, tahu kebutuhannya nih. Kalau saya mau 60 fps, saya mau sekian. Nah, itu lebih enak. Teman kalau ini kita baik lagi kalau kita mau stock footage kan mestinya rule ini kita ngerti ya, maksudnya oh ini standarnya segini nih 48 fps nih. Ternyata kita maunya biasanya kita cari yang bagus 60. Wah, padahal nggak butuh malahan ya gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Betul. Nah, iya itu. Ini penting sih sebenarnya supaya kalau lagi bikin footage kepake. Sama terus settingnya gimana nih di drone kita kan? Kalau auto-auto aja kayaknya nggak bisa nih. Ya, gitu, betul. Makanya kalau saya sih sementah mungkin dan setinggi mungkin ya, sudah itu aman biasanya. Biasanya sih aman. Gitu. Oke, saya lanjut. Ini sudah jam 5 ya, kok sudah jam. Maaf nih. Ini sebagian pasti sudah siap-siap berbuka ini. Bahkan sudah sedikit lagi Om, sedikit lagi Om, guys. Ya, sedikit lagi ya. Oke. Kok terima kasih belum terima kasih. Ini belum, ini intermezzo aja. Nah, ini saya contoh aplikasi riset saya yang saya lakukan di beberapa film yang saya produksi. Saya akan tunjukkan. Saya mencoba waktu itu, pertanyaan besar saya cuma satu, yaitu kira-kira estetika drone FPV ini kalau di film itu bisa seperti apa sebenarnya. Sama sebenarnya pertanyaan waktu itu yang saya kemukakan dengan apa yang disampaikan oleh Michael Bay di filmnya Ambulance gitu. Ini kira-kira seperti apa nih gitu. Karena karakternya seperti itu, yang jauh gapnya sangat jauh berbeda dengan drone-drone pada umumnya sebelumnya gitu. Nah, ini saya coba aplikasikan di satu film, ini potongan aja sebenarnya, film tari, baru dengar istilah film tari atau mungkin sudah ada yang sering berproduksi film tari. Memang film yang berbahasa tarian. Mana tadi? Saya stop share dulu, saya share ke sampelnya. Nih, kayaknya ada pertanyaan, tapi serah Om mau dijawab dulu atau mau ini dulu nih Om. Ya, mungkin sebentar saya buka community aja. Mana share screen-nya hilang. Nah, ini saya coba share nih salah satu karya yang saya buat waktu itu dalam rangka riset, terus kemudian ketemu titiknya, akhirnya jadi satu karya. Ini karya yang saya kemudian gunakan untuk kegiatan International Performing Art gitu ya, karena kaitannya di kegiatan kesenian gitu. International Performing Art yang waktu itu diselenggarakan secara online karena masa pandemi gitu ya. Nah, ini kebetulan film ini juga bercerita tentang keluh kesah pandemi, tapi ini potongan bukan full, tapi ini versi yang dimana menurut saya kemudian mungkin ini bisa jadi salah satu opsi penerapan estetika visual karakter drone FPV di dalam sebuah film gitu.
kira-kira, tapi ini nanti coba dilihat paling umum sekali. Judulnya Silih. Ya, itu pendek sekali. Salah satu contohnya, karena kebetulan waktu itu gini, treatmentnya adalah kita mau bikin film tari gitu, film musical, visual storytelling melalui tarian, dan secara visual kemudian clue-nya adalah tari gitu. Nah, kira-kira secara movement kita tertarik dengan kebebasan gerak waktu itu. Risetnya adalah bagaimana kebebasan gerak yang kita coba aplikasikan di dalam karya ini gitu. Karya ini ya akhirnya saya menggunakan drone Cinewhoop waktu itu. Dengan fleksibilitas gerak, dengan jarak yang bisa cukup dekat dengan objeknya, dalam tanda kutip masih aman gitu ya. Kecuali dengan kecepatan tinggi tabraknya ya tetap aja sakit ya. Tapi aman, dan kemudian pola geraknya kita ikuti dengan pola gerak tariannya gitu. Jadi prosesnya mungkin kira-kira seperti itu gitu. Kalau di dunia komersil memang sudah banyak drone-drone FPV digunakan untuk iklan ya. Komersil maksudnya iklan, ads gitu, untuk iklan-iklan mobil dan seterusnya itu masih gitu. Kalau untuk film memang baru dua film yang secara spesifik menggunakan drone dengan karakter seperti itu untuk filmnya. Yang satu Red Notice, yang satunya Ambulance tadi. Terus satu lagi saya tunjukkan untuk aplikasi karya yang satu lagi, yang series yang tadi sempat saya sebutkan. Ini juga potongan. Om, kalau videonya masuk di kamera bisa nggak kayak tadi? Soalnya kayaknya kalau share screen tadi patah-patah. Oh, patah-patah. Banyak yang protes nih. Oh, siap. Semoga bisa. Saya coba ya. Saya dulu videonya masuk ke kamera. Banyak mintanya nih, maaf. Tadi waktu tes yang pakai masuk di sini enak Om. Ini putus-putus nggak Om? Tapi jadi nggak ada suaranya. Lumayan lebih lancar. Share sound aja Om, kalau nggak. Oh ya, baik. Kalau di kamera sepertinya nggak bisa masuk ke depan Om. Oh, ini masuk di itu ya, di ya, apa? Di background. Iya. Ya. Saya kira pakai aplikasi lagi Om. Enggak pakai OBS. Ya, ini biar kan yang lain pada mau lihat gerakannya, justru kan yang mau ditunjukin ya. Iya. Gitu. Nah, ini sebenarnya yang dikejar kemudian memang pola tariannya ya, bagaimana visual experience-nya juga ikut bergerak sesuai dengan pola gerakan tariannya sebenarnya seperti itu. Dan ini kalau kita pakai alat di luar drone ini, saya pikir capaian estetikanya mungkin tidak seperti ini. Misalnya kalau kita pakai glide cam misalnya ya, pakai steadicam gitu, gimbal dengan obstacle atau ruang yang seperti ini pasti sangat menyusahkan bergeraknya kamera operatornya nih di sini gitu. Satu itu. Terus kalau kita pakai Jimmy Jeep juga sama, pergerakannya tidak akan sedinamis ini sampai ke muterin objeknya misalnya dan seterusnya.
Jadi pilihan opsi-opsi itu sederhananya adalah kemudian pertanyaannya, jika kita pakai equipment yang lain bisa tercapai nggak seperti itu? Kalau bisa tercapai, kenapa kita harus pakai ini? Gitu. Sederhananya mungkin seperti itu gambarannya. Jadi nggak kemudian harus dipaksakan, oh ini harus pakai drone gitu. Nggak, tapi equipment mana yang tepat untuk bisa ngambil visualnya seperti ini. Baik. Oke, Om Bius Ya. ini teman-teman, jadi gini, Om semua, Om Bius ini salah satu orang yang saya kenal. Beliau itu care banget dengan namanya prosedur darurat, walaupun dia menerbangkan drone FPV. Jadi beliau pernah cerita sama saya, wah Betul. aku dapat kerjaan nih, tapi tempatnya tidak memungkinkan untuk prosedur darurat landing. Beliau menolaknya. Nah, ini buat teman-teman pilot APDI, beliau ini patut dicontoh teman-teman. Jadi coba Om Bius sedikit cerita masalah itu Om. Silakan Om. Boleh. Jadi ceritanya gini, sebenarnya yang pertama permasalahannya adalah di tempat di mana saya harus mengambil gambar itu harus penuh dengan perencanaan yang sangat terperinci supaya keamanan itu jelas. Karena saya biasa main di produksi film gitu, kami itu punya keterukuran yang jelas biasanya. Bukan terbang nekat gitu, tapi memang terbang yang pasti gitu, aman gitu. Sehingga waktu itu saya ada job di satu tempat gitu ya, saya nggak bisa menyebutkan tempatnya gitu. Dan tempat itu penuh dengan benda-benda yang bernilai tinggi gitu, bernilai tinggi. Sehingga ketika mau mengambil gambar di situ, saya butuh semua data tentang patch-nya, rule-nya, koreonya mau seperti apa, dan semua orang yang terlibat di situ harus tahu apa yang mereka lakukan gitu waktu itu. Karena ketika salah sedikit saja drone ini bisa berdampak banyak gitu, entah ke objeknya, ke tokohnya yang sedang bermain di situ, atau ke benda-benda bernilai di sekitarnya gitu. Dan ini kemarin treatmentnya hanya kita mau experience, kita mau nyoba gitu. Ya nyoba boleh, tapi harus dengan prosedur yang benar gitu, supaya saya aman sebagai pilot dan semua tim juga aman gitu di sana. Itu yang akhirnya kemudian karena saya minta H-1 atau H-2 gitu, saya bisa melihat lokasi, latihan dulu, prep shot istilahnya, kita harus preparing shot, gladi dulu, karena memang shot gambar itu yang akan digunakan yang cuma satu, one take dari drone itu aja gitu. Sehingga ini harus one take, oke, butuh preparation, butuh latihan, bukan by response gitu. Ternyata secara prosedural mereka tidak sanggup untuk melakukan itu karena kebutuhan dari talentnya, budgetingnya gitu ya. Ini yang paling krusial biasanya kalau udah ngomongin budget tuh produsernya langsung aja gitu waktu itu gitu. Akhirnya dengan segala hormat saya nggak mau melakukan dan akhirnya tidak jadi dilakukan. Oke, jadi ini pengalaman Om Bius nih buat teman-teman pilot apapun itu, kalian basic dari prosedur darurat itu mesti dilakukan, dalam arti tahu tadi tempat mendarat di mana yang untuk kedaruratannya. Jadi tidak asal terbang ya Om ya, intinya gitu ya. Dari APDI kan kita juga sudah membimbing teman-teman melalui pelatihan dan sertifikasi bagaimana untuk prosedur daruratnya. Itu yang mesti pilot drone untuk di movie pun juga perlu ya Om Bius ya, gitu ya. Oke, monggo lanjut Om Bius. Oke. Bahkan kalau di movie kan kita semua terperencana dengan detail biasanya memang. Jadi nggak asal, maksudnya nggak asal tiba-tiba di take aja gitu, enggak. Semuanya detail. Halo, boleh tanya? Boleh, Pak Om Oscar ya? Ya, salam kenal Om Bius. Ya, saya mau tanya soal gimana sih cara menentukan harga servis drone gitu. Lalu kalau sama perusahaan kan biasanya ada kontrak ya. Betul. Nah, kira-kira gimana ngerumusin kontrak itu?
terutama untuk drone FPV, soalnya kan asuransinya susah ya. Gitu. Terima kasih, mohon pencerahan. Terima kasih, Mas Kar. Ini pertanyaan yang juga pasti ditanyakan saya sendiri juga gitu. Ngeritnya berapa nih gitu. Kalau pengalaman saya selalu based on project sama ini Om, sama kesulitan. Maksudnya kesulitan kalau saya di FPV, karena memang saya lebih banyak di FPV juga Om, itu memang kemudian seberapa sulit dan bahaya gitu. Berbahaya ini pengambilan gambarnya, itu kemudian menentukan kontraknya. Salah satu yang paling sederhana itu asuransinya Om. Asuransi tidak hanya buat drone-nya, tapi orangnya yang mau di drone itu, objeknya dan seterusnya gitu. Apakah itu asuransi kecelakaan jika terjadi apa-apa, karena drone ini terkontrol-kontrolnya gitu ya. Terkontrol-kontrolnya tetap ya pasti adalah part teknis yang mungkin tidak kita tahu, misalnya udah terbang berapa kali tiba-tiba terjadi sesuatu accident apa gitu, kita juga nggak tahu, walaupun di persiapan penerbangannya udah benar-benar sangat jelas gitu. Biasanya itu kemungkinan terburuknya pasti saya jelaskan jika terjadi apa-apa. Kemungkinan yang paling buruk itu seperti ini gitu. Nah kalau memang itu oke, monggo. Tapi itu tetap harus ada hitam di atas putih kertasnya, bahwa kemudian permasalahannya yang mungkin muncul akan seperti ini, terus nanti solusinya seperti apa, penanggung jawabnya siapa, itu jelas Om. Karena kalau kita main FPV itu ya kayak gitu Om, kita selalu push to the limit istilahnya kan. Jadi terbang yo mepet, tipis-tipis gitu ya, setipis mungkin, obstacle-nya sesempit mungkin gitu, yang buat FPV ini berbeda dengan drone yang lain, yaitu memang estetikanya. Kalau nggak dapat itu ya bisa pakai drone yang lain, kenapa harus pakai FPV? Rasanya gitu. Kembali gitu pertanyaannya gitu. Sehingga harusnya secara nilai skillnya akan lebih tinggi, sehingga harganya kemudian lebih dapat. Kalau untuk di film kemudian kita benar-benar per shot ya Om. Per shotnya mau seperti apa, itu yang kemudian kita nilai tingkat keamanannya seperti apa gitu. Kalau kita main per day akan susah ya. Kenapa butuhnya shortlist tadi, karena nggak selalu terbang gitu. Itu untuk rate, kalau rate ini fleksibel sekali tadi. Saya nggak bisa menentukan kalau perharinya berapa gitu, susah Om. Saya pribadi susah sekali. Saya selalu tanya kebutuhan shotnya seperti apa gitu. Kemudian dijelaskan bahwa pertimbangannya seperti ini, problem yang bisa muncul seperti ini gitu. Karena kan mungkin klien taunya keren aja shotnya gitu, tapi nggak tahu bagaimana capaiannya shot itu tuh ada ini nggak, kendala nggak, ada ini nggak gitu. Itu sih Om. Oke, Om, thank you Om. Ini ada yang resen nih Om. Oke, Om Jeffrey, monggo. Ada pertanyaan, silakan Om. Pertanyaan yang ditulis tadi mau disebut atau beda lagi nih Om? Boleh langsung ditanyain aja Om, biar jelas, langsung aja diskusi. Boleh ya. Lalu dilanjut sama Om Farizal ya. Jadi begini Om, saya ada beberapa pertanyaan ya, mungkin bisa saya ulang ya. Yang pertama itu saya masih agak confused dengan ketika kita itu mau mengambil gambar dengan 60 fps ya, tapi post processingnya atau hasil akhirnya kita mau konversi ke 30 fps. Nah, untuk penentuan 180 derajatnya itu di berapa Om? Di 1/60 kah atau 1/120? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk 422 proxy itu saya agak confused juga, karena filenya bisa kalau yang saya alami ya dari sekitar 10 gigaan dari proxy ya, sampai ke HQ itu kan ada beberapa level, itu bisa sampai 50-60 gigaan Om. Nah itu tuh bedanya apa Om? Baik. Terus untuk yang ketiga itu tentang di log, atau kalau di tempat saya di sini like ya, itu kan ada log 8 bit, 10 bit, itu bedanya apa ya Om ya? Mungkin itu aja dari saya Om. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya langsung. Oke, Om Bios tahan dulu Om Bios. Ya, boleh. Kita satu lagi dari Mas Farizal. Yuk, lanjut Mas. Pertanyaan monggo disampaikan.
Mas Fahrizal. Oke, yuk. Assalamualaikum. Misi. Waalaikumsalam, monggo Dengar Mas. suara tuh? Ya, Jelas. Om. Sebelumnya salam kenal. Saya dari Surabaya, Om. Mau tanya kan ya tentang alhamdulillah pernah sih ikut produksi di film layar lebar itu. Nah, maksudnya aku juga pernah punya pengalaman itu pertama di order telepon itu Mas bisa untuk pengambilan Ariel buat film ini oke. Tapi dia nggak menjelaskan detail itu dari Jakarta. Tapi dia sudah dengan deal dengan angka yang tinggi kan. Wah, kita sudah simpan duluan ini. Tapi ternyata ketika sudah ketemu di Bandara Surabaya, ternyata dia itu pakai kamera redcam dengan 8 baling-baling. Nah itu aku langsung waduh, ini dengan budget segini meskipun besar bayarannya, tapi resikonya tinggi itu. Kan karena redcam itu udah ratusan juta, belum yang 8 baling-baling. Itu apa masih yang mau tanyakan itu gimana enaknya kalau ada case seperti itu lagi gimana baiknya untuk perjanjiannya atau gimana? Apakah kalau misalnya ada apa-apa jatuh apa 100% kita yang nanggung mungkin bukan karena human error karena kan biasanya 8 baling-baling juga ke apa itu kameranya juga kan kadang ada trouble akhirnya untuk timbalnya kan takutnya gitu itu seperti gimana masukan kalau ada itu lagi jadi waktu itu aku langsung waduh ketemu di bandara wah kemarin tak bilang kalau saya kira pakai drone sendiri biasanya kan pakai drone sendiri kan dan tempat periode di itu ya. Oke, gitu Om Farizal, Om Rizal. Ya, apa kabar ya? Lanjut ya, berarti Om Dio silakan dijawab. Teman-teman kita 15 menit sampai 15 menit lagi ya karena sudah mendekati maghrib untuk yang di daerah-daerah. Untuk mungkin Indonesia Timur sudah maghrib nih, sudah buka. Oke, monggo Om Dio lanjut. Selamat datang Om Agus Saipullah. Wah, ini beliau juga pilot andalan ini. Monggo Om. Yuk, monggo Om. Ya, saya mau coba yang pertama jawab perihal teknis ya. Memang perkara teknis ini di dunia digital kita butuh pahami benar Om Jeffrey gitu ya. Memang ini proses studinya kemarin juga saya panjang untuk ngulik-ngulik ini. Yang pertama berkaitan dengan konversi 60 ke 30. Berarti artinya yang sepemahaman saya berarti kita akan ngambil slow-mo-nya. Yang artinya 1 detik footage yang kita pakai itu jadi 2 detik footage hasilnya. Karena kan konversinya dari 60 ke 30. Kalau selama konversinya baik, dalam arti baik ini maksudnya sesuai ya kelipatannya 60 ke 30, saya pikir tidak akan ada masalah Om, masih aman gitu. Nah, berkaitan dengan tadi shutter angle, ini polanya berbeda Om. Mungkin saya akan share sedikit. Ini tadi karena saya sebentar. Berkaitan dengan konversinya ini sebenarnya bisa di searching sih banyak tentang ini. Saya share. Ini adalah pola konversi shutter speed ke shutter angle jika memang menggunakan shutter angle ya. Ini kalau memang larinya ke fps tertentu 24, nah prosesnya seperti ini Om. Shutter speednya kalau Om punya kamera hanya ada shutter speed berarti kalau kita main 24 fps sekian. Kalau pakai shutter angle sekian. Nah, kalau untuk konversi ke 60 fps itu yang kemudian saya belum pernah pakai Om. Jadi emang kalau larinya ke sinema kamera pasti larinya ke ini Om. Kalau ke yang lain belum pernah larinya. Kalau di logika berarti kalau pakai 30 60 harusnya berarti kan di sini harusnya di 1/60 atau 1/120, 2 kali kelipatan fps dari produksi kita. Sederhananya seperti itu. Kalau pakai shutter angle perkaranya kalau setengahnya larinya ya tinggal nanti konversinya ini yang kemudian agak repot ukurannya. Bisa jadi kalau setengahnya larinya ke 180 kemungkinan, tapi kalau secara kalkulasi harusnya sih segini. Itu sih. Tuh, terus semoga cukup jelas. Kalau selanjutnya yang
ProRes ada dua macam, betul Om, betul sekali. ProRes itu ada dua macam, ada proxy sama XQ. Nah, ini yang nanti berurusan sebenarnya editor. Editor itu nanti akan nge-transcode data file raw kita itu ke dua macam. Yang pertama kita gunakan untuk offline editor. Offliner editor itu editor yang nanti akan nge-cutting filmnya gitu ya, dengan baik dan benar sesuai visual storytellingnya. Itu biasanya mereka akan dikasih proxy-nya. Proxy-nya itu artinya file terendah. Jadi biasanya filenya kecil sekali, kalau di playback, di join head to head dua-duanya, itu pasti kualitas bitnya rendah sekali, bitrate-nya rendah sekali, sehingga biasanya muncul pixelize. Apalagi kalau pakai drone ya, drone umum ya, aerial umum, Mavic, DJI dan seterusnya, kelihatan pasti pixelize-nya nanti kalau larinya ke proxy. Terus yang kedua ke HQ. Nah, HQ ini high quality, artinya ini bitrate-nya tinggi, sehingga pixelate-nya akan lebih minim. Gambarnya akan lebih nampak lebih tajam, dan filenya otomatis lebih besar. Nah, bitrate itu penting sekali. Semakin tinggi bitrate-nya, filenya akan semakin besar, karena semakin banyak data yang dijadikan satu file gitu sebenarnya. Intinya seperti itu. Semakin tinggi bit akan semakin itu bitrate-nya. Nah, kalau yang dimaksud log 8 bit dan 10 bit, berarti saya coba melihat 8 dan 10 bitnya. Bit depth ini adalah tingkat kemungkinan ya, tingkat kemungkinan sensor untuk bisa menerjemahkan kemungkinan warna dan kemungkinan cahaya. Semakin tinggi bitnya akan semakin baik penerimaan cahaya dan penerimaan warnanya. Karena secara umum sensor nanti akan membaca tingkat level cahayanya yang nanti akan dikonversi dengan yang namanya Bayer filter. Bayer filter itu filter RGB-nya yang nanti akan diterjemahkan, kemudian jadilah data. Nah, proses itulah yang menentukan kemampuan sensor, itu yang menentukan seberapa banyak data yang bisa diperoleh. Semakin tinggi bitnya akan semakin bagus. Kalau sekarang rata-rata kamera bisa mungkin 10 bit. Kalau bisa 10 bit ya ambil yang 10 bit. Pengaruhnya apa di gambar? Gelap dan terangnya yang paling kelihatan. Jadi nanti kalau taruhlah kamera A, kamera 8 bit itu contohnya ya, bisa merekam jarak antara putih dan hitam 8 bit, yang artinya kira-kira ada 8 jarak hitam ke putih, 8 stop istilahnya. Kalau 10 bit itu 10 stop, sehingga range-nya akan lebih luas. Nah, itu nanti akan ketemu kalau ada gradiasi-gradiasi warna, gradiasi-gradiasi cahaya itu kelihatan. Kalau bitnya nggak bagus, muncul garis-garis itu antara gradiasinya itu bergaris. Kalau nggak bergaris itu ya bagus gradiasinya, berarti bitnya bisa lebih tinggi. Kalau lebih tinggi bitnya nanti nggak akan bergaris, halus hasilnya. Itu yang dikejar. Nah, sekarang yang tertinggi itu kamera setahu saya masih di angka 16 bit, itu di Alexa atau di Ursa. Saya nggak tahu. Kalau Blackmagic kayaknya sudah di 18 bit kayaknya ya. Nanti 16 bit. Coba dicek. Intinya ya semakin tinggi bitnya semakin bagus. Produksi warnanya semakin jelas, semakin besar filenya. Pasti. Itu sih Om Jeffrey, itu yang pertanyaannya terakhir, yang ketiga. Nanti mungkin kalau masih ada yang ditanyakan bisa disambung. Terus yang terakhir, nah, RedCam 8 baling-baling itu pakai Taurus bukan ya Om ya? Kamera kayak yang saya tunjukkan tadi nggak ya? Saya di kampus juga ada yang punya Taurus, yang kebetulan juga saya yang kadang nabangin Taurus 8 baling-baling itu fixed mount. Itu sepertinya custom Om, makanya aku nggak berani, ini kok custom nih gitu. Aku langsung pasti di bazarnya tuh saya berani langsung potong, karena resikonya besar, nggak sobat sama bayaran. Iya betul. Itu Nah, itulah kenapa di awal saya tadi menjelaskan kejelasan kontrak. Apalagi kalau kita pakai sinema kamera. Sinema kamera itu prosesnya macam-macam. Kita di sana sebagai pilot drone dengan armadanya. Kalau saya sih biasanya nerbangin armada orang lain nggak berani. Jadi biasanya memang armada sendiri. Apalagi kalau
custom build ya, biasanya kan remote-nya itu udah pegangan, pakai remote-nya temennya aja udah bingung, udah berbeda rasanya, biasanya kayak gitu. Nah itu harus dijelas di kontrak, jika ada accident siapa yang menanggung itu harus ada hitam di atas putih dulu. Kalau nggak ada, wah sama Om, saya pasti nggak berani juga itu ngambil itu. Ada asuransinya nggak, terus keamanannya gimana. Tapi unik juga ketika drone custom seperti itu kemudian dipasrahkan pilot yang lain. Karena biasanya itu personal banget. Drone-nya itu personal banget. Ya yang bisa nerbangin biasanya yang punya gitu biasanya. Itu sih mungkin yang bisa saya jawab. Jadi jelas. Kalau saya memang biasanya antara vendor drone sama vendor kamera itu bisa orang yang berbeda. Gitu. Jadi vendor drone-nya, penyedia drone-nya sama penyedia kameranya bisa berbeda. Kalau jadi satu ya lebih enak. Nah nanti ada dealing dengan vendornya juga, ada dealing dengan produksinya juga. Nah ini kejelasan kontraknya seperti apa. Dan itu harus ada. Kalau nggak ada bahaya sekali. Nanti nggak cucuk itu. Oke. Itu sih. Jadi gitu ya teman-teman semua. Gimana nih? Pasti masih panjang pertanyaan-pertanyaan, cuman mungkin kita keterbatasan waktu ya, Om Eko. Iya nih, waktunya. Nih kayaknya seru banget, mungkin nanti bisa diulang nih, atau bisa dilanjut kapan-kapan. Tapi kayaknya hari ini dulu kali ya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan lebih lanjut, bisa diarahkan juga ke grup foto video APDI ya. Tentunya kita bisa jawab juga setelah selesai live Zoom ini. Boleh, nih kayaknya ada info-info menarik nih dari Om Heri sama Om Sam nih sebelum acara ditutup nih. Silakan ya, saya dan Om Dion menyerahkan kembali acaranya ke Om Dios, terima kasih. Rekan-rekan terima kasih. Kita foto dulu deh. Ya foto dulu ya. Ah bener, kita foto dulu sebelum. Ya, foto dulu ya. Foto video itu siapa headnya? Kamu belum gabung. Ada di grup Om Rizal nanti aku add. Om Rizal nanti aku add. Oke siap Om. Ya. Terima kasih Om. Yuk, foto dulu. Oke, nyalakan kameranya teman-teman. Oke. Ditunggu. Lagi gendong anak tuh Om, lagi ngomong. Siap. Bagi yang ready saja. Ya, ditunggu teman-teman. Oke, siap. Kita akan foto. Ada 2 layar ya. Saya akan mulai foto dari layar pertama. 1, 2, 3. Senyum. Oke, layar kedua. Lanjut aja senyum ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin lanjut ke Om Sam sama Om Heri Chiang ya. Om Pius, terima kasih. Rekan-rekan, terima kasih. Ini ada info lanjutan dari Om Heri Chiang sama Om Sam. Oke, monggo Om Sam. Om Her kayaknya belum open mic ya. Iya. Ya, terima kasih sekali lagi buat Om Tio sudah meluangkan waktunya, juga om-om sekalian yang sudah hadir. Ada beberapa ketua nih, tadi ada Om Agus, kemudian Om Alpres, kemudian Om Sugeng juga. Terima kasih sudah join. Ini pertanyaannya luar biasa. Ternyata untuk kita setting video ini nggak semudah itu ya di film ya. Jadi kalau mau teman-teman belajar lebih lagi, nanti tentunya kita bisa undang lagi Om Pius supaya lebih detail lagi. Ya kira-kira seperti itu juga. Ini sudah mau deket buka puasa. Kalau sudah mau membatalkan puasanya mungkin bentar lagi. Nah, untuk itu kita ada sedikit lagi tambahan. Ini kita ada namanya giveaway challenge yang langsung teman-teman bisa ikutin ya sampai nanti tanggal 19 April. Nah, mungkin detailnya sama Om Samuel ya bisa langsung disampaikan bagaimana cara mengikutinya. Baik, oke. Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita akan berbuka puasa bersama, izinkan saya perkenalkan, saya Samuel dari Batam, selaku salah satu dari tim foto video APDI, ingin mempersembahkan Ramadan Team Foto Giveaway Challenge ya buat teman-teman. Oke, ini kita mau bagi-bagi hadiah. Kita mau ajak teman-teman untuk foto yang bertemakan Ramadan, boleh itu masjid, tetapi harus aerial foto ya, jangan yang di darat. Oke, terus kemudian kita akan ajak teman-teman untuk invite collab ya, invite kolaborator ke IG
foto.video.apdi dan tag ke kita, tetapi sebagai kolaborator ya, jangan lupa teman-teman. Dan di akun Instagram kita sudah post ya secara detail tutorialnya dan juga syaratnya. Oke, 5 pilot APDI beruntung akan dipilih untuk memenangkan Ramadan Giveaway Challenge dan akan diumumkan tanggal 19 April. Oke, ya. Jadi sedikit demo di layar sekarang di share screen, saya akan peragakan apa yang harus dikerjakan. Oke, jadi pilih pose seperti ini. Kebetulan saya sudah ada pose yang bertemakan Ramadan. Ini ada foto masjid dari Arial, Tiny Planet. Kita akan post layaknya kita post konten-konten kita seperti biasanya. Kemudian kita masukkan informasi, ya. Kemudian ada pilihan tag people. Oke. Kemudian di layar tag people ini kita bisa lihat ada tag, kita bisa masukkan contoh APDI, ya kan? Kita bisa pindahkan. Kemudian ada juga tombol yang paling penting ini adalah invite kolaborator di tengah sini. Saya akan klik, pastikan klik invite kolaborator, kemudian pilih foto.video.apdi. Oke, kemudian di accept, kemudian langsung di post. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan ketika postnya sudah selesai, oke, akan muncul yang seperti di layar saya sekarang. Di bagian atas ini ada 360 by SEM and foto.video.apdi. Ini adalah salah satu syaratnya untuk bisa postnya dipertimbangkan untuk memenangkan giveaway untuk Ramadan Team Foto Giveaway Challenge ini. Oke, semakin banyak teman-teman mengambil foto aerial dan kemudian invite collab ke foto.video.apdi, semakin tinggi kesempatan untuk menang. Oke, selama fotomu keren, pasti berkesempatan tinggi untuk bisa menang giveaway ini. Oke teman-teman, berikut saja yang akan kita persembahkan dalam bulan Ramadan ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Boleh tanya Om? Siap, silakan. Boleh tanya Om? Om, itu fotonya itu harus terbaru atau yang misalnya kisaran tahun 2022 atau apa, atau khusus Om? Foto videonya? Karena kebetulan aku kalau stok masjid banyak Om. Siap, silakan di-post saja Om. Tahun 2022. Ya, silakan di-post saja. Ya, Oh, yang kita lihat apa-apa, ya? Ya, yang kita lihat itu dari estetikanya Om. Dan juga tentunya dari seberapa kerennya konten yang akan dipublikasikan dan invite collab ke akun kita. Dan tentunya bagi teman-teman kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan langsung ditulis di grup WhatsApp Foto Video APDI, kita akan bisa menjawab lebih lanjut. Oke? Baik, itu saja. Terima kasih. Oke, thank you Om Sam. Sekali lagi buat teman-teman yang tadi sudah ikutan kelas ini dengan Om Pius, thank you sekali. Dan kayaknya nggak perpanjang lebar lagi buat teman-teman, silakan berbuka puasa dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir nih Om. Maaf, kapan ada daring lagi? Nanti tunggu info selanjutnya Om. Di grup foto video juga di IG. Omnya follow IG foto video APDI Om. Om, aku mau tanya, aku kan belum masuk ke grupnya APDI yang foto video kayaknya deh. Bisa dimasukkan Kak Om? Nah, gimana Om Heri Chang nih? Ada yang nanya masuk ke grup. Baik, bagi teman-teman yang sudah jadi member, itu di akun member.apdi.id, di situ sebenarnya sudah ada linknya untuk pemilihan grup peminatan. Silakan masuk ke dalam login ke akunnya, dan di situ ada pilihannya. Pastikan pilih foto video APDI. Nanti di situ ada link WhatsApp grupnya. Oke, siap. Misalnya udah iya, nggak apa-apa. Baik, atau enggak misalnya... DM saja ke IG-nya foto.video.apdi. Kita akan membantu. Ya. Siap. Katanya kan maksimal dua grup ya. Kalau misalnya udah pilih yang lain, benar, tapi juga tertarik, follow IG-nya aja Om. Di IG-nya pasti ada. Aku masuk yang di mapping tuh kayak Om. Baik. Ya. Ya, untuk teman-teman lain yang kalau sudah mau berbuka, silakan boleh leave juga dari live Zoom ini. Acara secara
formal sudah selesai. Kita sudah selesai ya, teman-teman. Bagi yang ingin stay, ngobrol-ngobrol, kita sih saranin langsung aja ke grup Om WhatsApp. Bio sudah nge-share tuh teman-teman materinya, monggo kalau mau di-download di chat bisa dilakukan. Gitu ya Om Bius. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat sore, selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Om, terima kasih Om. Om Samuel, Om Eko, Om Bion, Om Eri, Om Bius, thank you Om.